Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor LPTK IAIN Ponorogo, yang saya hormati tim pengawas dan tim penguji. Perkenalkan, nama saya Imam Syahidin, salah satu mahasiswa PPG Transformasi Kementerian Agama batch 1 tahun 2025 dengan nomor NIM 2092411082. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk melengkapi tugas uji kinerja yang bertema tata cara salat berjamaah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak sekolah? Siapa? Dista, kenapa Dista? Dista kenapa Dista? Sakit. Terus siapa lagi yang tidak sekolah? Hah? Napisa, kenapa Napisa? Sakit sama. Yang pada sekolah sehat? Sekali lagi, apa kabar semua? Sebelum mulai pelajaran, biasakan kita berdoa dulu untuk kelancaran. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat, dan kita juga jangan lupa berdoa untuk teman kita yang sedang sakit ya. Semoga dia bisa kembali lagi belajar bersama kita. Yuk, berdoa dipimpin sama Kakak Ustaz. Ayo, pimpin namanya.
Apa? Yang pertama, stop mainannya. Apa? Jika Anda sudah berkumandang dan suka main HP dan suka main TV, berhenti, langsung sholat. Untuk laki-laki sholat dan berjamaah. Ada yang suka lama tidak kalau disuruh oleh orang tua sholat. Contoh, aja lagi main HP disuruh sholat. Nanti menyambutnya siapa aja? Cuma lihat materi ke depan namanya. Tata cara salat berjamaah. Kali ini kita akan mempelajari tentang tata cara bagaimana salat berjamaah. Coba lihat, perhatikan ini gambar ini. Ini tadi salat berjamaah. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini biar anak-anak paham posisi imam dan makmum. Jadi nanti kita belajar posisi imam di mana, makmum di mana, posisi kalau makmum dua orang di mana, gitu kan. Nah, kembali saya juga membandingkan perbedaan sholat sendiri dan sholat berjamaah. Nah, nanti kalian harus bisa mempraktikkan salat berjamaah, ya. Setelah materi ini beres, harus mempraktikkan bagaimana salat berjamaah. Coba lihat, ini dari salat berjamaah apa ini? Yang tahu di salat berjamaah apa nih? Oh, banyak. Idul Fitri ini. Pengertian sholat berjamaah, ada yang tahu? Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Intinya sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Kalau sholat sendirian disebut sholat berjamaah tidak. Jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Terus yang satu orang menjadi naon? Imam, di depan itu menjadi imam, dan yang lainnya menjadi makmum. Contoh sholat berjamaah, sholat berjamaah di masjid bersama ayah, ibu, kakak, atau teman-teman. Tuh, seperti ini. Tuh, ini sama ya sholat berjamaah. Hadis Rasulullah SAW. So, baca bareng-bareng nih artinya. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Sebanyak 27 derajat. So, bayangkan sholat di rumah pahalanya cuma 1. Kalau di masjid atau berjamaah 27. Dan pilih mana? Pilih yang kecil yang besar pahalanya. Yang besar. Jadi nanti kalau nggak ada suara adzan atau maghrib bisa. Kalau kata orang tua, cepat sholat, simpan HP-na, ya, simpan mainan-na, matiin TV-na, cepat sholat. Oh, keutamaan sholat berjamaah. Pahalanya tadi berapa tadi? 27 derajat dibanding sholat sendirian. Pahalanya lebih besar. 2. Mendekatkan hati sesama muslim karena dilakukan bersama-sama. Intinya menambah silaturahmi juga ya. 3. Melatih kedisiplinan karena sholat berjamaah harus tepat waktu. Contoh adzan berkumandang, cepat ke masjid, pergi ke masjid. Terus biasakan sebelum sholat berjamaah kita sholat tahiyatul masjid dulu, sholat sunat ya.
Oh, keempat, belajar tertib, taat aturan, karena makmum tidak boleh mendahului imam. Jadi setiap gerakan makmum itu mengikuti imam, jangan mendahului. Makmum belum takbiratul ihram, kalian imam belum takbiratul ihram, makmum sudah mendahului, itu nggak boleh. Tuh, syarat sah sholat berjamaah. Jadi sahnya sholat berjamaah, agar sholat berjamaah sah maka harus memenuhi beberapa syarat. Apa aja syaratnya, ada yang tahu nggak? Syarat sah sholat berjamaah. Syarat sah berjamaah apa? Hah? Yo, tepuk semangat dulu biar pada nggak ngantuk. Sok tepuk semangat. 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 No, sok. Apa syarat sah sholat berjamaah? Pertama, niat berjamaah dalam hati. Jadi sebelum sholat berjamaah itu kita niat dulu dalam hati. Yang kedua, imam harus di depan, makmum di belakang. Tuh, ini contohnya gambarnya seperti ini. Ini imam di depan, ini makmumnya di belakang. Tuh. Seperti itu. Lihat ke depan. Terus syaratnya lagi, makmum mengikuti semua gerakan imam. Jadi jangan mendahului imam. Terus sholat dilakukan waktu sama tidak terlambat. Laki-laki tidak boleh menjadi perempuan, berarti laki-laki harus menjadi laki-laki itu imam perempuan. Perempuan boleh jadi imam. Yang makmumnya laki-laki boleh tidak? Kalau makmumnya laki-laki, perempuan jadi imam boleh tidak? Tidak. Kalau perempuan dengan perempuan boleh tidak? Tuh, coba lihat tuh. Nah, sekarang tata cara salat berjamaah, cara sholat berjamaah. Lihat ke depan, berikut langkah-langkahnya. Satu, berniat tadi salat berjamaah. Yang kedua, berdiri rapi membentuk saf di belakang imam. Ini berdiri rapi kan? Berdiri rapi membentuk saf di belakang imam. Tiga, jadi imam takbiratul ihram terlebih dahulu, kemudian makmum, jangan mendahului, jangan makmum dulu. Jadi harus imam dulu ya. Empat, jadi imam membaca doa dan bacaan salat, makmum diam atau membaca pelan. Terus lanjut. Makmum mengikuti gerakan imam dengan tertib. Jadi jangan mendahului, harus imam dulu. Yang keenam, dimulai dari makmum tidak boleh lebih cepat dari imam. Itu adalah tata cara salat berjamaah. Ya, ulangi tata salat berjamaah. Satu, apa? Dua. Ketiga. Empat. Kelima. Enam. Ya. Tuh, sekarang posisi imam dan makmum. Di mana posisi imam, di mana posisi makmum ya? Perhatikan.
Tuh, jika dua orang laki-laki makmum berdiri di sebelah kanan imam sedikit ke belakang. Tahu gimana posisinya? Terang tuh, tinggal. Nah, ya posisinya. Bami dua orang. Nah, jika lebih dari dua orang, imam di depan, makmum berjajar rapi di belakang. Tahu gimana posisinya? Tahu? Kegambar nggak posisinya tadi? Hah? Lal, coba lihat tuh gambarnya. Nah, ini imam di depan, terus yang lainnya berjajar rapi di belakang. Tuh, jika makmumnya anak-anak perempuan atau ibu berdiri di belakang saf laki-laki, contoh di depan tuh imam, di barisan pertama laki-laki, berarti perempuan di barisan keberapa? Pertama atau kedua? Kedua. Tuh, seperti ini ya. Jadi ini imam, ini saf pertama laki-laki, saf kedua perempuan. Kalau tidak ada lagi laki-laki. Nah, selanjutnya tugas imam dan makmum. Tahu nggak tugas imam dan makmum? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tuh, baca. Apa tugas imam? Memimpin sholat. Tugas makmum? Mengikuti imam. Kalau imam mengucapkan takbir dengan suara jelas, terus makmum menunggu dan mengikuti gerakan. Kalau imam membaca surat Al-Fatihah dengan suara keras pada sholat jahriyah, terus makmum terus kalau imam membaca salam terlebih dahulu, terus menyusul salam setelah imam. Nah, tadi pertama perbedaan sholat sendiri dan sholat berjamaah. Tadi yang pertama, sholat berjamaah berapa pahalanya? 27. Sholat sendiri 1. Tuh. Ini perbedaan. Nah, ya pahalanya yang sholat sendiri dilakukan kalau sholat berjamaah, sholat sendiri semua bacaan dibaca sendiri. Oh, baca. Terus pahalanya lebih sedikit. Pahalanya. Nah, pilih mana? Pilih pahala sedikit atau pahala banyak? Banyak. Oh, adab salat berjamaah. Rangte, ma adabna. Ingat, lihat depan lihat. 1. Datang tepat waktu ke masjid atau musola. Jadi datang tepat waktu, jangan masbuk ya. Yang kedua, berwudu dengan baik dan benar. 3. Masuk masjid dengan kaki kanan dan berdoa. Terus sholat sunnah tahiyatul masjid jika di masjid. Jadi sebelum sholat berjamaah, kalau datang lebih awal, terus sholat tahiyatul masjid. Terus berdiri dalam saf rapi tanpa celah. Jadi jangan ada celah. Kalau kita berjamaah di safnya itu harus rapi. Jangan ini ada, ini kosong. Jangan nanti yang kosong diisi sama siapa? Sama setan. Jadi safnya itu harus rapi tanpa celah. Terus dia musuh saat sholat. Jadi pas sholat berjamaah itu dia musuh di belakang. Ada yang suka nakal tidak kalau sholat berjamaah? Ada. Nanti mah jangan ya, nggak boleh ya. Tidak bermain atau bercanda saat menunggu atau sedang sholat.
Jadi nggak boleh bercanda. Jadi sebelum sholat berjamaah dimulai lebih baik tadi apa? Lebih baik apa ini tadi dah? Ini nih nomor 4. Daripada bercanda menunggu sholat berjamaah, lebih baik kita sholat sunnah dulu. Oh, yang kedelapan, tidak mendahului gerakan imam. Jadi kita harus mengikuti gerakan imam. Oh, selanjutnya. Semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Manfaat saat berjamaah. Tuh, apa manfaatnya? Menambah pahala. Terus baca. Terus melatih imam yang baik. Nanti contoh kalau siapa itu Ihsan jadi imam kan, jadi sambil belajar juga. Terus menumbuhkan rasa cinta kita kepada masjid. Jadi kalau kita dibiasakan dari kecil sholat berjamaah ke masjid, nanti kalau sudah terbiasa, sekalipun dengar adzan, walaupun lagi main HP bakal ditaruh HP-nya, karena sudah ada rasa cinta kita kepada masjid. Terus menjadi anak yang dicintai Allah dan Rasul. Mau tidak dicintai Allah dan Rasul? Mau tidak? Ilwah mau tidak? Suka main HP tidak? Suka. Nanti maka kalau disuruh sholat cepatnya udah terima kasih. Terus selanjutnya ada nanti sebelum praktek ada materi yang baru saya sampaikan. Nomor kerja kalian harus diisi ya. Harus diisi. Ada nanti gua dibagiin. Nah. Nanti sehabis ini kita praktek. Praktek. Isi yang barusan diterangkan, pelajari. Waktunya 10 menit. 10 menit untuk mengisi. Udah kumpulin. Udah kumpulin. Mana? Laki-laki 4 orang, perempuan 3 orang. Bentar. Laki-laki 4 orang, maju. Maju.
Maju. Sok laki-laki dulu, laki-laki dulu 4 orang. Laki-laki dulu. Laki-laki dulu. Deden, ini nih grup ini nih. Deden, sok. Sok. Maju dulu 2 orang. 2 orang maju. Sok. Tadi yang dijelaskan bagaimana ketika depan di sini. Di sini. Ini sini nih. Sok. Ketika ini jadi imam, ini jadi makmum. Di mana posisi pajak tadi kalau 2 orang mundur dulu. Mundur dulu. Di mana posisinya tadi, Jar? Di sini gitu kan, Betul. Kalau 2 orang makmumnya ditambah 1 orang masuk ini. Kausan masuk, Fajar, belakang rapi. Itu udah. Tambah lagi 1 orang. Nah, seperti itu. Coba takbiratul ihram. Allahu Akbar. Coba. Nah, harus mengikuti imam, benar. Coba ditambah sapnya 1 lagi sap perempuan. Di mana perempuan sapnya, coba masuk. Maju dulu, maju ke depan. Nih. Di mana? Sok masuk. Masuk sholat berjamaah. 3 orang masuk. Di mana sap perempuan? Di mana? Di belakang laki-laki, ya betul. Berarti sudah pada paham ya? Sudah pada paham? Berarti mulai sekarang biasakan sholat berjamaah di masjid biar pahalanya 20. Ya, sok duduk lagi, sudah ngerti ya. Baik, alhamdulillah ya, untuk pelajaran hari ini tentang tata cara sholat berjamaah sudah selesai. Bapak harap setelah kalian mempelajari tata cara sholat berjamaah, khususnya untuk laki-laki, sholat berjamaah di masjid. Untuk perempuan, sholat berjamaahnya bisa di rumah kalau sama orang tua, sama ibu juga ya, sholat berjamaah. Siap, Fajar? Baik, siap-siap dulu. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini kita sudah selesai. Dan Bapak harap kalian semua ya yang sudah mempelajari tentang cara sholat berjamaah, biasakan sholat berjamaah di masjid. Terus ingat ya, jika adzan berkumandang, yang lagi main HP atau yang lagi main atau yang lagi nonton TV, tinggalkan dulu, laksanakan dulu sholat. Sesudah sholat boleh main lagi ya. Jadi kan kalau tadi kan sholat berjamaah itu jangan sampai terlambat. Betul? Baik, untuk pelajaran hari ini diakhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.